Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait penundaan pengumuman hasil Pascasangga seleksi P3K tahap pertama dan juga pengumuman dan pemilihan formasi di tahap yang kedua. Nah, informasi ini resmi dari Ibu Nunuk Suryani ya teman, yang mana beliau memposting di Instagram resminya. Nah, kita langsung saja cek ya teman, Instagram beliau. Nah, ini teman, ini adalah Instagram resmi milik Ibu Nunuk Suryani. Di sini postingan terbaru dari beliau, kita cek, yaitu 14 jam yang lalu ya teman, tadi malam. Kita cek, Bapak Ibu guru yang terhormat, pengumuman hasil Sangga 1 dan pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi guru p3k.kemendikbud.go.id. Terima kasih. Mohon perhatian Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pengumuman hasil Pascasangga tahap 1 dan juga pemilihan formasi tahap 2 ini ada perubahan ya teman, mengalami sedikit kemunduran. Yang mana nantinya jadwal yang sudah ada ini akan direvisi kembali ya teman, dan nantinya akan disampaikan di portal resmi guru p3k.kemendikbud.go.id. Jadi buat teman-teman guru honorer tetap bersabar. Nah, jadi nanti untuk jadwal terbaru akan diumumkan di portal ini ya teman, guru p3k.kemendikbud.go.id. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau website ini, yang mana nantinya akan ada di bagian pengumuman. Nah, ini dia teman, ini adalah jadwal awal ya teman, jadwal awal yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, yang mana untuk jadwal awal untuk pengumuman hasil Sangga 1 ini jadwalkan tanggal 20 Oktober, dan sekarang sudah tanggal 24. Nah, jadi sudah lewat ya teman, sudah lewat. Dan juga untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua ini dijadwalkan tanggal 24, yaitu hari ini. Tapi hari ini masih belum ada pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua. Nah, kita berdoa saja teman, semoga nantinya tidak terlalu molor dan semoga segera diumumkan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara daftar ulang dan memilih formasi di tahap kedua? Nah, teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya. Nah, video yang ini ya teman, di sini admin sudah membahas yaitu cara daftar ulang dan memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, kita akan coba cek ya teman. Nah, ini dia teman, video cara daftar ulang dan memilih formasi P3K Guru tahap 2. Nah, jadi teman bisa cek di sini untuk cara daftar dan memilih formasi. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya teman melalui kolom komentar YouTube, dan di sini admin akan mencoba menjawab ya teman beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat di sini, ini dari Rika Yuliastuti. Izin tanya Pak, saya sudah daftar akun dan mengisi sampai pengisian biodata dan jenis formasi, tetapi belum mengisi upload ijazah dan belum sampai resum. Apakah bisa ikut daftar tahap 2? Mohon penjelasannya. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, jika belum melakukan pendaftaran di awal ataupun belum melakukan pendaftaran sampai tahap resum ataupun klik proses akhiri pendaftaran, maka teman-teman ini dinyatakan belum daftar ya teman, belum mendaftar sampai akhir. Jadi buat teman-teman guru honorer yang belum mendaftar di awal, ini tidak bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua. Karena syarat untuk mengikuti ujian seleksi tahap 2 dan tahap 3, ini teman-teman harus membuat akun dan juga menyelesaikan pendaftaran sampai tahap resum. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa teman, tidak bisa jika belum mengklik akhiri proses pendaftaran ataupun belum sampai resum. Dan pertanyaan ini sudah dijawab sebelumnya teman oleh Bapak Abi Ridwan melalui salah satu postingan beliau. Nah, kita lihat di sini. Sebagai rasa syukur Indonesia juara Thomas Cup, saya sampaikan bahwa ini untuk SKB pada tahap 2 P3K Guru tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Nah, jadi tidak ada lagi istimewanya guru induk. Kemudian yang ketiga, nah ini dia teman, mereka yang tidak mendaftar sebelumnya sebagai peserta P3K Guru tidak bisa ikut tahap 2 dan tahap 3. Nah, jadi seperti itu ya teman. Jadi buat teman-teman, jika belum mengklik akhiri proses pendaftaran ataupun belum sampai tahap resum, maka ini teman-teman dianggap tidak mendaftar. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap 2 dan tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Bermain Belajar. Min, apakah guru swasta yang sudah resum waktu buat akun mengulang lagi dari awal isi biodatanya, Min? Apakah cukup pilih formasinya, Min? Tidak perlu upload berkas lagi?
Nah, jadi buat teman-teman guru honorer swasta yang sudah menyelesaikan pendaftaran di awal, yaitu seperti mengisi biodata, mengupload berkas, dan menyelesaikan sampai tahap resume, maka data-data yang sudah diisikan ini akan tersimpan ya teman, akan tersimpan di akun masing-masing. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu mengupload berkas lagi. Nah, contohnya seperti ini teman. Kita lihat di sini. Nah, ini teman, ini adalah salah satu pelamar yang sudah mendaftar di tahap awal. Dan di sini di bagian persyaratan instansi, teman-teman bisa cek di akun masing-masing. Ini di bagian persyaratan instansi, di sini ada berkas ya teman, ada berkas yang sudah diunggah di tahap awal. Nah, kita akan cek sekarang teman-teman berkasnya apakah masih ada atau tidak. Kita cek yang scan ijazah. Nah, ini dia teman, ijazahnya masih tersimpan ya teman, masih tersimpan di akun SSCSN. Nah, jadi buat teman bisa cek sendiri di akun masing-masing. Kemudian kita akan cek yang transkrip nilai. Nah, ini dia teman, untuk transkrip nilai ini juga tersimpan ya teman, sudah tersimpan di akun masing-masing. Kemudian kita lihat yang foto. Nah, untuk foto ini juga tersimpan ya teman, tersimpan di akun SSCSN masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer swasta yang sudah mengupload berkas di tahap awal, yaitu di tahap pendaftaran, maka di tahap kedua nanti teman-teman hanya perlu memilih formasi saja. Karena berkas-berkas yang sudah diupload ini sudah tersimpan ya teman, sudah tersimpan seperti yang sudah kami cek barusan ini. Jadi seperti itu, jadi tinggal mengisi formasi saja. Kemudian selanjutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana tahap kedua? Apa berlaku lagi sekolah induk? Nah, jadi sudah dijawab ya teman, sudah dijawab oleh Ibu Nunuk Suryani dan juga sudah dijawab oleh Bapak Abi Ridwan. Nah, jadi ini dia teman, jawaban dari Bapak Abi Ridwan. Pada tahap 2 P3K Guru tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Nah, jadi tidak ada lagi istimewanya guru induk ya teman. Jadi semua guru honorer ini sama. Jadi teman ini bisa melamar di mana saja asalkan masih ada sisa kuota formasinya dan masih satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak ada prioritas lagi guru honorer induk. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ine Vlog. Di tahap 1 saya lulus passing grade. Saya mau tanya admin, kalau saya ikut ujian P3K tahap kedua dan nilai saya di tahap 2 kurang, apa nilai tahap 1 hilang? Nah, jadi ini sedikit keistimewaan ya teman, keistimewaan bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi. Dan di tahap kedua nanti, maka nilai passing grade ini bisa digunakan teman, bisa digunakan. Dan teman-teman ini bisa mengikuti ujian di tahap yang kedua. Misalkan di tahap kedua nanti nilainya kecil, misalkan di tahap kedua nilainya ini tidak lolos passing grade. Nah, jadi yang digunakan ini nanti adalah nilai yang di tahap pertama teman, yaitu nilai passing grade di tahap yang pertama. Jadi buat teman-teman walaupun nilai di tahap kedua ini kecil, maka nilainya tetap yang digunakan adalah nilai yang tertinggi, yaitu nilai di tahap yang pertama. Jadi di tahap kedua nantinya teman-teman tetap akan lolos passing grade. Jadi seperti itu. Jadi diambil nilai yang tertinggi ya teman. Dan misalkan di tahap kedua ini lebih tinggi. Nah, jadi yang digunakan adalah nilai yang di tahap keduanya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.